Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asia, mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka Pekanbaru dengan NIM 5011536167. Video ini adalah untuk memenuhi tugas diskusi 10 saya, MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis komparatif struktur kurikulum pendidikan dasar antara Indonesia dan beberapa negara maju berdasarkan dua artikel ilmiah pada sesi 10. Negara yang menjadi fokus adalah Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Presentasi ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, membandingkan struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dengan negara-negara maju yang dikaji dalam artikel. Kedua, menghubungkan temuan tersebut dengan konteks implementasi di sekolah kita. Ketiga, memberikan gambaran umum mengenai perbedaan orientasi kurikulum dan arah pengembangannya. Secara umum, kurikulum pendidikan dasar di Indonesia menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka. Pembelajaran di kelas rendah menggunakan pendekatan tematik, sedangkan kelas tinggi menggunakan mata pelajaran yang terpisah. Kurikulum nasional juga menekankan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun, fleksibilitas sekolah dalam mengembangkan kurikulum masih terbatas dibandingkan dengan negara maju. Di sekolah saya, pada dasarnya mengikuti struktur kurikulum nasional. Pembelajarannya tematik, diterapkan di kelas rendah, dan mata pelajaran terpisah diterapkan di kelas tinggi. Penilaiannya juga mengikuti format nasional. Jika dibandingkan dengan negara maju, sekolah kami masih dalam tahap transisi menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi dan digital yang lebih kuat. Artikel pertama menjelaskan bahwa Korea Selatan sudah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi pada abad 21. Mereka menekankan literasi, numerasi, kemampuan berpikir kritis, etika, dan teknologi digital. Kurikulum di negara tersebut juga diperkaya dengan dukungan kuat dari pemerintah dan keluarga, sehingga implementasinya sangat disiplin dan konsisten. Artikel yang kedua menunjukkan karakteristik masing-masing negara. Malaysia fokus pada literasi dan numerasi tingkat dasar, serta memiliki standar pembelajaran yang rinci. Singapura terkenal dengan orientasi akademik yang kuat, sistem asesmen yang ketat, dan pendekatan student-centric values-driven. Sedangkan Thailand menerapkan kurikulum inti tetapi memberikan fleksibilitas yang besar kepada sekolah untuk menyesuaikan muatan pembelajaran. Jika kita bandingkan dengan negara Indonesia, beberapa perbedaan terlihat jelas. Indonesia masih memiliki kurikulum yang padat dan seragam, sedangkan negara maju lebih fokus kepada kompetensi inti dan teknologi pembelajaran. Dari sisi fleksibilitas, Indonesia masih lebih kaku, sementara negara seperti Thailand memberikan ruang besar bagi sekolah. Negara seperti Singapura dan Korea juga memiliki suatu sistem asesmen yang berbasis data yang jauh lebih kuat dibandingkan Indonesia. Modul MPDR 5302 membahas tentang sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik, termasuk struktur kurikulum, standar mutu, dan kebijakan nasional. Artikel Korea Selatan menguatkan materi modul tentang pendidikan yang berbasis kompetensi abad 21 dan integrasi teknologi.
Artikel Malaysia, Singapura, dan Thailand menunjukkan variasi struktur kurikulum regional sebagaimana yang dijelaskan di dalam modul. Temuan artikel membantu melihat posisi Indonesia dalam peta pendidikan Asia Pasifik, khususnya dalam hal fleksibilitas kurikulum, mutu, dan digitalisasi. Analisis ini mempertegas konsep governance, standar pendidikan, dan arah transformasi sistem pendidikan sebagaimana dibahas dalam modul. Kesan kendala dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kesannya, menurut saya, bahwa pembelajaran kelompok dalam menganalisis dua artikel mengenai struktur kurikulum negara-negara maju dapat memberikan wawasan yang baru bagi kami tentang bagaimana sistem pendidikan di luar negeri dirancang. Diskusi kelompok membuat saya lebih mudah memahami perbedaan dan persamaan kurikulum Indonesia dengan Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Selain itu, saya merasa bahwa kolaborasi ini dapat memperkaya pemahaman saya karena setiap anggota memiliki sudut pandang yang berbeda ketika mengkaji isi sebuah artikel. Hal ini membuat hasil analisis kami lebih komprehensif dan juga mendalam. Kemudian, bekerja secara kolaboratif dapat membuat proses membaca dan membandingkan sebuah artikel menjadi lebih menarik karena kami saling melengkapi pemahaman satu sama lainnya. Adapun kendala yang saya temui, dalam praktiknya, kerja kelompok menghadapi beberapa hambatan, terutama karena lokasi kami yang berbeda, sehingga sulit dalam menentukan waktu berdiskusi secara bersamaan. Selain itu, perbedaan jadwal kerja menjadi sebuah tantangan besar bagi kelompok kami. Ada anggota yang bekerja pagi, ada juga yang bekerja siang, seperti saya, sehingga waktu efektif untuk berkoordinasi sangatlah terbatas. Terkadang juga kami merasa kesulitan membagi fokus karena masing-masing anggota masih harus menyelesaikan tugas lain yang memiliki tenggang waktu yang ketat, sehingga proses pengerjaan kelompok berjalan lebih lambat dari yang telah direncanakan. Kemudian lagi, kendala selanjutnya, koordinasi jarak jauh dapat menyebabkan beberapa miskomunikasi dalam membagi tugas dan menyamakan pemahaman terhadap isi dua artikel yang kami analisis. Saran serta perbaikan untuk pertemuan kelompok selanjutnya, kami dapat menjadwalkan waktu yang tetap mingguan yang disepakati untuk semua anggota, sehingga diskusi lebih teratur meskipun jadwal kerja kita berbeda-beda. Kami menyarankan agar kelompok menggunakan satu platform kolaboratif, misalnya Google Doc atau WhatsApp. Di sini kami membuat satu grup WhatsApp khusus untuk kelompok agar setiap anggota dapat menyimak bagaimana perkembangan tugas meskipun tidak bisa hadir dalam diskusi sinkron. Kemudian pembagian tugas sebaiknya dilakukan sejak awal dengan menetapkan bagian-bagian masing-masing anggota agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir. Selain itu, kami juga merekomendasikan adanya ringkasan kecil setiap anggota
Setelah membaca artikel, supaya kita digabungkan diskusinya lebih efisien dan tidak perlu memulai dari awal lagi. Jika memungkinkan, kami dapat mengadakan pertemuan daring singkat yang berdurasi 10-15 menit untuk sinkronisasi sehingga pekerjaan lebih terarah meski waktu kami juga terbatas. Kesimpulannya yang dapat diambil adalah bahwa Indonesia berada pada jalur yang benar dengan memulai mengadopsi kurikulum merdeka, namun masih perlu memperkuat kompetensi abad 21, integrasi, teknologi, serta fleksibilitas kurikulum di tingkat sekolah dasar. Negara-negara maju dapat memberikan contoh bahwa struktur kurikulum yang fokus, fleksibel, dan berbasis teknologi mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.